Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, pemirsa channel Laskar Mataram Raya, mengikuti perkembangan kasus persekusi terhadap penggerudukan terhadap Mbah Mufid, salah satu sepuh PWLS, juga sahabat Mbah Hukit. Dari awal sudah diketahui banyak orang seluruh raya ada Mbah Mufid sama Mbah Hukit. Dan seperti yang saya duga, Mbah Mufid itu adalah singa. Tidak mungkin singa akan dipaksa menjadi kucing. Singa ya, singa menggaum. Sekali menggaum, ya itulah jiwa pejuang. Istiqomah, berani dalam keadaan apapun. Istiqomah, tidak mau minta maaf. Kenapa? Implikasinya terlalu jauh kalau sampai minta maaf. Jadi tetap kedamaian, ketentraman, kondusivitas di daerah tetap dijaga. Tapi tetap kita berpegang prinsip tidak mau minta maaf selama Imam Beruk juga tidak minta maaf. Sebenarnya belajar dari peristiwa penggerbekan Mbah Mono dengan mediasi, sebenarnya saat itu di Polres saya sudah katakan kepada Bapak Kapolres waktu di Karanganyar, jangan paksa kami untuk meminta maaf. Kalau untuk menjaga kondusivitas, kami siap. Kita jaga kondusivitas Karanganyar, tapi kebenaran, keadilan, marwah kebangsaan tetap harus ditegakkan, tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Nah, itu prinsipnya. Tapi kepada saat itu, kenapa sampai terjadi akhirnya mediasi saling memaafkan? Karena yaitu tadi, untuk menjaga kondusivitas. Tapi dalam hal prinsip tetap tidak ada maaf. Yang dimaafkan waktu mediasi di Karanganyar itu adalah satu, FPI juga minta maaf. Waktu itu tidak mengataskan namakan FPI karena memang mereka tidak berani mengatasnamakan FPI karena ada yang dari JAT dan teman-teman yang lain. Itu juga merasa salah menggeruduk silaturahmi tapi dengan cara yang tidak sopan. Teman-teman dari kubu sebelah itu juga minta maaf tentang hal itu dan menyadari kekeliruannya. Demikian juga Mbak Mono juga meminta maaf atas ucapannya mungkin terlalu kasar dan vulgar gitu. Jadi hanya dalam konteks itu, tapi yang prinsip tetap tiada kata maaf. Dan saat itu komitmen yang dijaga bersama adalah untuk kondusivitas Karanganyar, tapi tetap PWI Laskar Sabilillah dan PGN, PN dan Laskar Mataram juga tetap konsekuen dengan prinsip-prinsip perjuangan. Tidak ada kata maaf untuk mereka, orang-orang yang merendahkan marwah ulama, marwah Rasulullah, dan marwah kebangsaan. Demikian juga apa yang terjadi di Klaten tadi. Sahabat kami Mbah Mufid, dia adalah singa. Seperti yang saya prediksi, tidak mungkin meminta maaf. Karena juga teman-teman PWLS Karanganyar juga komunikasi agar mediasi di Karanganyar dijadikan pelajaran. Apalagi jangan sampai terjadi framing seolah-olah Mbah Mufid dalam posisi yang salah yang harus minta maaf. Seperti framing yang terjadi di Karanganyar, yang di-framing oleh lurah saat itu seolah-olah Mbah Mono yang meminta maaf terhadap EPI.
Tapi alhamdulillah hal itu sudah diklarifikasi oleh teman-teman kami, bahkan kami datangi lagi Pak Lurah itu untuk mengklarifikasi apa yang dia ucapkan, bahwa seolah-olah memposisikan Mbah Mono adalah orang yang bersalah. Dan tunggu, Karanganyar akan bikin kejutan, karena kita tahu di Solo Raya meletup awal dari Karanganyar, dan di Karanganyar pula peristiwa yang terjadi kemarin menggemparkan resonansinya ke seluruh Nusantara, yang menjadi inspirasi bagi kawan-kawan semua dalam sistem mediasi. Jangan sampai kita dibermainkan oleh mereka, karena setelah kita pelajari bersama, modusnya sama saat menggerutuk, seolah-olah rumah kosong, dan di framing yang digerutuk itu melarikan diri, jadi seolah-olah menjadi buron, bahkan dikatakan melarikan diri dan lagi dicari polisi. Ini adalah framing jahat mereka, dan ini tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu alhamdulillah Mbah Mufid konsisten dengan jiwa satrianya, karena kita ketahui bahwa Mbah Mufid adalah salah satu terah di dalam darahnya darah pejuang, sama seperti kita, darah-darah pejuang Nusantara. Maka tidak pantang bagi kita untuk mundur dalam suasana apapun, selama kita memegang prinsip perjuangan, prinsip keadilan, prinsip kebenaran. Tidak boleh kebenaran itu dikalahkan oleh framing. Maka alhamdulillah Mbah Mufid menunjukkan kapasitasnya sebagai singa, meskipun sudah tua, aumannya masih perkasa. Dan ini kami tampilkan bagaimana sahabat kami Gus Rojak, yang juga pengurus PWLS Karanganyar, juga pengurus PWLS Jateng, bersama Mbak Hedris juga ada itu, memberi keterangan bagaimana kronologi dan hasil mediasi yang terjadi di Klaten tadi. Mari kita simak bagaimana hasil mediasi itu, dan mudah-mudahan semua ini semakin memberi kedewasaan di dalam organisasi kita dalam menghadapi mediasi-mediasi yang terjadi antara kita dan mereka. Jangan sampai kita dikadali oleh siapapun dalam mediasi itu. Selamat menyimak, jadikan semua ini pelajaran, dan jiwa perjuangan jangan sampai luntur, jangan sampai takut karena diintimidasi oleh siapapun. Kita tetap sebagai pejuang NKRI harga mati. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, siang hari ini, hari Senin tanggal 14 April tahun 2025. Alhamdulillah tadi telah terjadi pertemuan antara Mbah Kiai Mufid bersama kami, saya pribadi Abdul Razak dari pengurus wilayah PWILS Provinsi Jawa Tengah sebagai divisi IT, ikut hadir mendampingi Mbah Yai Mufid. Kemudian ada Kasepuan PWILS Provinsi Jawa Tengah Mbah Iswadi Idris juga mendampingi Mbah Yai Mufid. Kemudian ada Mas Fauzan sebagai selaku divisi hukum lembaga hukum PWILS Kabupaten Klaten. Kemudian ada Mas Himawan sebagai apa? Wakil Ketua PWILS Kabupaten Klaten. Ya, tadi ini kami menceritakan perihal pertemuan Mbah Mufid dengan para ketua FPI yang dihadiri oleh Ketua FPI Kabupaten Klaten, kemudian Ketua FPI Kabupaten Sragen,
kemudian ketua FPI pusat. Nah, itu pusatnya pusat seluruh Indonesia atau Solo Raya tidak diketahui. Kemudian dihadiri dari pihak mereka ketua 212. Kemudian dihadiri juga pengacara FPI. Disaksikan dan disambut oleh Ketua MUI Kabupaten Klaten, Ketua FKUB Kabupaten Klaten, perwakilan dari Kesbangpol, kemudian disaksikan oleh Kepolisian Kabupaten Klaten. Ini kami bacakan peristiwa yang terjadi pertemuan antara Mbah Yai Mufid dengan para ketua FPI. 1. Dalam kenyataan pertemuan tadi, mediasi tadi, tidak ada kata maaf, tidak ada kata minta maaf dari kedua belah pihak. Langsung bersalaman. Yang kedua, tindakan penggerudukan terhadap Mbah Yai Mufid, rumahnya Mbah Yai Mufid. Ini kami akan proses secara hukum untuk menangkap aktor intelektualnya. 3. Pelaku yang menggeruduk rumah Mbah Yai Mufid adalah korban doktrin adu domba. Kemudian kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah siap dalam keadaan siaga dan selalu waspada akan provokasi mereka dan gerakan mereka. Merdeka! Merdeka! NKRI harga mati! Pancasila jaya! Nusantara milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.